ibu-ibu yang disuruh bunuh anaknya. Dan ini kasus ini banyak di Indonesia. Saya banyak nanganin kasus seperti itu. Jadi ibu-ibu itu suruh anaknya tidur, gondrok ini, anakmu kan masih kecil, ada suara di situ di sini. Anakmu masih kecil, kalau mati dia masuk surga. Gitu. Jadi begitulah cara-cara suara itu. Kalau orang lain ya nggak paham, tapi ini saya ceritakan karena pengalaman saya yang nangani seperti itu, gorok. Kemudian kalau dia pas lagi air panas itu, kemudian nanti lagi megang panci itunya, ngomong, itu anakmu mumpung tidur guyur aja kayak ini. Serem banget. Jadi intinya adalah disuruh bunuh anak. Nah, ini gara-garanya apa? Ini sebenarnya yang sering saya menganalisa, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan dari banyak pasien yang khususnya bunuh anak ya ini ya. Yang kalau tadi suruh bunuh diri, ini bunuh anak. Rata-rata kasusnya adalah si ibu ini menyimpan marah dengan suami. Entah apa masalahnya, dia menyimpan marah dengan suami. Tapi anaknya yang akhirnya dijadikan ini tumbal gitu, pelampiasan apa? Karena anak ini kan hubungannya dengan suaminya. Kalau anak ini nggak ada hubungan dengan suaminya, ya enggak sih. Iya, jadi paling ayo tanggung jawab, gitu. Kan gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah paham nggak boleh marah lagi dengan suami. Karena biasanya ada masalah cerita ini, terus saya membimbing jangan seperti itu, ini paham. Kemudian belajar untuk ikhlas menerima keadaan suami atau apa kekurangan suami. Kalau dia sudah ikhlas, kemudian doa selesai, paling besok ada yang langsung hilang, udah nggak dengar lagi. Ada yang masih Ustadz sayup-sayup gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kasus seperti ini ya. Ini yang bunuh anak, kemudian apalagi ya, suruh terjun dari lantai, itu banyak kasus. Nah, sekarang masuk ke muka yang dilakban. Kenapa kok bukan terjun iya. gini kalau saya pikir. Jadi muka yang dilakban itu berarti ini ada unsur menyembunyikan identitas. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi yang di kepala ini kan sebenarnya dajjal. Jadi bukan jin. Jin itu nggak bisa ngajak orang untuk bunuh diri, nggak bisa. Orang kalau bilang itu setan, iyalah boleh kan gitu ya. Mirip-mirip. Ya mirip-mirip. Jadi itu dajjal yang mengajak orang itu untuk seperti itu. Nah, kenapa mukanya di ini? Berarti ada unsur menyembunyikan identitas, ada unsur malu, ada unsur itu. Cuma kan kenapa ini kok jadi meninggal nih, bunuh diri mamanya atau meninggal lah ya? Berarti ini ada tekanan. Jadi ada tekanan, saya tidak tahu tekanannya di mana. Bisa aja di dalam pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan ini yang tadi ya dilakukan ini ya. Ini teman-teman polisi akan ngelacak di medsosnya. Nanti kelihatan itu tekanan itu kelihatan. Oh, dia tertekan. Loh, kok istrinya nggak tahu atau orang tuanya nggak tahu, orang dekatnya nggak tahu. Begini. Orang itu punya karakter masing-masing. Pada saat seseorang yang normal itu pasti akan menyembunyikan, menutup identitasnya. Nah, bisa aja beliau ini kan merasa orang yang diperhatikan oleh orang banyak, sehingga suara-suara itu kalau dia ceritakan itu sepertinya kok saya kayak orang bodoh ya, akhirnya ya seperti itu. Nanti saya dikira gila mamanya, makanya dia menyimpan sebenarnya. Jadi bisa aja keluarganya nggak tahu, bisa. Mohon maaf nih Pak Ustadz, ini kan beliau ini dianggap juga punya karir yang cukup moncer itu Pak Ustadz ya, di Kemlu itu, di mana beliau ini juga menjadi seorang yang membela warga-warga negara Indonesia di luar negeri seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau ada kasus apa seperti yang kemarin ini apa TPPO apa? Penjualan orang. Itu beliau yang membela gitu Pak Ustadz. Jadi tadi menutup malunya muka itu gimana itu maksudnya itu? Jadi yang malu itu karena beliau kan termasuk orang yang dipandang. Jadi kalau mamanya sakit itu takut diketahui sakitnya. Orang yang merasa penting itu pasti nggak mau ngomong.
seperti beliau agar tidak kelihatan bahwa dia sakit di dalam ininya. Satu lagi Pak Ustadz, itu menurut keterangan Pak Polisi ya, yang saya dengar dari televisi itu, ditemukan memang beberapa obat-obat di situ Pak Ustadz. Obat untuk sakit mah dan sakit kepala. Apa itu bisa ada hubungan juga itu Pak Ustadz? Bisa aja kalau obat sakit kepala, kalau memang beliau itu malu dikatakan halusinasi, dia hanya ke dokter umum minta obat sakit kepala yang dosis tinggi. Nah, kalau ini sudah sampai menuju tangan itu bergerak, bagaimana itu Pak Ustadz? Tangan ini kan bergerak untuk melakukan melilit itu. Ini rapi, berarti gitu. Ini sebenarnya beliau kecenderungan ada emosi sebenarnya. Jadi orang yang kecenderungan ada emosi walaupun disimpan. Jadi kalau ada dajjal itu bilang apa di sini, ini ngikutin dia. Jadi makanya kalau ada di TV itu ada ibu-ibu nggorok anaknya mamanya. Ya begitu sama. Karena dia punya emosi. Sehingga pada saat gorok anakmu anak setan, anakmu, itu kan bunyi terus. Tiap kali mau tidur juga bunyi, akhirnya kan susah dia tidurnya. Nah, di titik itulah sebenarnya bisa seperti itu. Ada yang bunuh istrimu, kalau bunuh istri jarang. tapi gini Pak Ustadz, ini kita coba sedikit ya, saya agak penasaran. Ini kan waktu dia melilit tuh Pak Ustadz, sampai sini tuh kan mestinya sudah belum gitu ya, tapi kok bisa tetap terlilit? Nah, itulah yang tadi saya cerita, seperti orang kesurupan. Orang kesurupan itu tanyain, kamu bisa menghandle nggak tanganmu, kakimu, mulutmu? Iya, dia gerak sendiri. Nah, dia digerakkan sebenarnya. Jadi kalau ini aku nggak bisa napas, enggak, kamu bukan tidak bisa napas, kamu itu hanya ngantuk. Suaranya loh bisa aja begitu. Iya, kan kadang-kadang suara itu kan, ini mumpung nggak ada istrimu, kan bisa aja suara begitu. Jadi suara itu ya seperti itu. Jadi kayak mamanya yang dari luar negeri, rata-rata dari luar negeri ini ya, yang stresesnya kuat ya karena kerjaannya banyak, itu selalu ngomong terjun aja dari balkon, terjun aja, itu ngomongnya begitu. Sampai saya itu pinter ya dajjal itu ngomong ya. Jadi apal ya. Saya disuruh terjun, ngomongnya gimana Mbak? Ngomongnya gini, kamu terjun aja, kamu akan masuk surga nanti. Karena kamu satu muslimah, yang kedua kamu pakai jilbab, yang ketiga sholatmu rajin, yang keempat disebutin. itu disebutin. Jadi saya itu sampai, ya Allah pinter banget dajjalnya ya gitu. Kalau jin nggak bisa, ngomong seperti itu. Pak Ustadz, maaf ini, itu kan orangnya hidup ya Pak Ustadz, jadi bisa menceritakan Pak Ustadz. Kalau ini kan beliau sudah meninggal, bagaimana membuktikan itu secara sains, bagaimana itu? Ya ini aja. Yang bisa menghilangkan suara suruh bunuh diri itu hilang itu siapa? Hanya itu aja. Orang saintis, orang ahli jiwa, atau Allah. Nah, sudah cukup. Memang bisa hilang, tanya aja mereka, bisa hilang? Enggak bisa. Nah, kenapa kalau mamanya saya memberi nasihat ini itu? Kenapa? Karena saya mengajak ke masa lalu yang pada saat itu beliau-beliau ini berbuat salah. Kemudian saya mengajak bahwa itu salah. Tobat pada Allah Ta'ala, mau. Jangan lakukan seperti itu, mau Ustaz, insya Allah. Ya saya kan bimbing. Kalau mamanya dia mau, Allah kan tahu. Ada malaikat raqib di sebelah kanannya dia. Betul. Kan tinggal malaikat raqib akan bercerita pada Allah Ta'ala, ya Allah, ini hambamu yang namanya ini, dia berjanji untuk tidak melakukan lagi. Itu hanya dajjal di sini, hanya jin yang ada di sini, selesai sudah. Dajjal itu juga makhluknya Allah. Siapa lagi? Dajjal kan begitu aja. Itu makhluk Allah. Ya. Ya gitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui kenapa dia sembunyikan. Jadi ini kalau memang menurut saya ini halusinasi atau skizofrenia yang beliau sebenarnya tidak ingin penyakit yang begitu itu muncul sehingga ada rasa malu, ada rasa apa ya istilahnya, nggak ingin kredibilitasnya itu turun seperti itu, sehingga dajjal yang di otak itu tahu dia itu pengen nggak kelihatan tapi ingin sembuh. Kalau sembuh coba tutupi lakban, nggak apa-apa kok, nanti kamu akan tenang itu kan nggak ngerti. Tenang walaupun kelihatan dia pinter,
Iya, sama Dajjal ya. Kalah. Ya kalah.